Halo Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 1 dan kelompok kami membahas perencanaan strategi komunikasi politik pemenangan calon kepala daerah Kota Kupang pada pemilu tahun 2024. Dalam tugas wawancara perencanaan strategi komunikasi politik dalam pemenangan calon kepala daerah Kota Kupang pada pemilu 2024, khususnya pada calon wali kota, kelompok kami memilih untuk mewawancarai tim sukses dari Bapak Yeskiel Laude Esos, Ketua DPRD Kota Kupang yang didapuk PDI Perjuangan untuk menjadi calon wali kota Kupang dalam pemilu 2024. Perkenalkan, nama saya Fania Daniela Bunga dan inilah anggota kelompok saya yang bisa dilihat pada video yang kami tampilkan. Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Serliana Godeli Faroma dengan NIM 200-305-0224. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan profil singkat dari calon wali kota yang telah kelompok kami pilih. Dalam tugas wawancara perencanaan strategi komunikasi politik dalam pemenangan calon kepala daerah Kota Kupang pada pemilu 2024, khususnya pada calon wali kota, kelompok kami sendiri memilih untuk mewawancarai tim sukses dari Bapak Yeskiel Laude Esos. Nah, beliau sendiri merupakan Ketua DPRD Kota Kupang yang didapuk PDI Perjuangan untuk menjadi calon wali kota Kupang dalam pemilu 2024 nanti. Nah, pencarian biodata lengkap mengenai Bapak Yeskiel Laude Esos tidak terlalu terekspos di publik. Nah, oleh karena itu, hanya biodata ini yang kami dapatkan dari narasumber kami. Nah, nama lengkapnya Yeskiel Laude Esos, jabatan Ketua DPRD Kota Kupang, menjabat sejak tahun 2019 sampai 2024. Jabatan beliau dalam karir politik yaitu sebagai Ketua DPC atau Dewan Pengurus Cabang dari PDI Perjuangan Kota Kupang. Untuk status sendiri, beliau sudah menikah. Narasumber yang kami wawancarai merupakan Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan. DPC berarti Dewan Pengurus Cabang dalam hal bidang perempuan dan penanggulangan bencana Kota Kupang. Alasan utama kami mewawancarai narasumber adalah karena sebagai wakil DPC sudah seharusnya dia akan memegang peranan penuh jika Ketua DPC PDI Perjuangan akan mencalonkan diri sebagai calon wali kota nanti. Berikut biodata narasumber kami. Nama Lodia Cecilia Bunga, SP/SPD, umur 38 tahun, tempat tanggal lahir Kupang 2 Februari 1984. Riwayat politik, beliau terjun di dunia politik sejak tahun 2015 sebagai anggota DPC Kota Kupang PDI Perjuangan dan juga pernah menjadi tim sukses Yonas Salean pada pemilihan wali kota 2019 dan juga saksi peserta pemilu pada pemilihan umum tahun 2019. Jabatannya saat ini adalah sebagai Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan bidang perempuan dan penanggulangan bencana. Baik, perkenalkan nama saya Maria Sutrinasam dengan NIM 2003050116 kelas C. Di sini kami akan menjelaskan mengenai beberapa pertanyaan mengenai strategi politik pada narasumber. Pertanyaan pertama yaitu apakah untuk PDI Perjuangan sendiri karena nama yang dilemparkan sebagai calon wali kota belum jelas, kira-kira strategi yang dipakai dalam pemilihan calon wali kota apakah sama dengan yang pemilihan calon wali kota terdahulu ataukah ada strategi lain? Narasumber menjawab, saat kami menyampaikan nama Yeskiel Laude yang menjadi calon dari Partai PDI Perjuangan, sebenarnya itu belum pasti. Politik selalu berubah-ubah. Pada awalnya, kami akan melemparkan nama lewat sosial media dan akan dilakukan survei lewat media sosial. Apakah calon ini mempunyai popularitas atau tidak? Kemudian akan dilakukan juga survei kepada pemilih asli setelah dilakukannya survei lewat media sosial. Jika survei yang dilakukan respon masyarakat cenderung positif, maka kampanye berikut akan dilanjutkan dan jika responnya menengah, maka kader partai akan melakukan rapat internal partai atau ranting untuk menaikkan nama dan popularitas dari calon tersebut atau bisa saja akan merubah calon. Rapat internal juga berfungsi untuk mengetahui kemana arah
Nah, yang sekarang nih, Pak Yes ini kan masih survei juga, masih tahu. Memang karena begini, Pak Yes ini sudah lama di partai dan sebagai petugas partai, ketong harus mau suruh buat jadi wali kota harus, mau soalnya bisa tolak beliau sonde itu harus, itu kewajiban karena kan namanya kan ketong pejabat partai. Jadi dia bertugas memang harus eksekusi itu perintah, tapi partai juga soalnya akan tutup mata dengan pemilih. Dia harus lihat dulu kira-kira pemilih ini dipilih siapa, nama besar Anda nih laku di pasaran gitu. Sampai katong kalah kan namanya katong kepingin menang, soalnya ada pemilih politik yang kepingin menang tadi. Jadi ini prosedur yang sekarang, yang strategi yang katong buat ini, katong masih lempar nama ke publik, makanya katong masih rapat internal perlu DPC ranting dengan katong DPC sendiri, katong buang nama dulu. DPP kan cuma katong keputusan, katong buang nama dulu, katong lihat ini kira-kira pemilih ini dia bergerak di mana, dia masih pilih siapa dari media sosial. Katong lempar pertama media sosial, kira-kira tanggapan media sosial tuh ke mana. Kalau dia bilang ini kurang bagus, oke katong masih masuk lagi pemilih yang asli yang sesungguhnya katong ketemu di tiap hari, katong ketemu ini masih ini kurang begini, katong masih saring lagi tuh kira-kira ini siapa yang kira-kira pemilih sekarang tuh berkenan. Jadi yang penting katong wakil atau wali kota sebenarnya lebih bagus wali kota, tapi kalau harus pun jadi wakil katong punya kekuasaan di kursi itu. Jadi katong bisa intervensi untuk hal di atas seperti anggaran apa segala macam, kan katong punya suara lebih besar. Jadi katong punya niat katong cita-cita politik itu tercapai di situ. Maksudnya itu pejabat dulu kan begitu. Kayak be mau buat jalan di sini, beta harus kasih dulu ke orang supaya dia bisa bantu beta buat jalan, ibaratnya begitu. Jadi begitu. Jadi yang strategis yang katong bangun sekarang itu katong lempar nama dulu. Katong lihat respon masyarakat dari media sosial maupun dari katong sendiri yang umum. Terus kalau seumpama di respon positif baru katong kasih nama lagi. Rapat lagi ulang. Tapi kalau di respon hanya menengah, katong masih terus untuk bikin rapat-rapat lanjutan atau mungkin harus survei lagi. Karena kan itu agak susah kan untuk menaikkan popularitas. Kalau dia sendiri selalu menaik popularitas. Perkenalkan, nama saya Francisca Wiwikita Jawangari, NIM 200300085, kelas C, semester 5, Prodi Ilmu Komunikasi. Kelompok kami mewawancarai tim sukses dari Partai PDI Perjuangan. Ada beberapa pertanyaan yang diberikan oleh kelompok kami. Salah satu pertanyaan merupakan pertanyaan lanjutan dari pertanyaan pertama. Karena PDI Perjuangan sudah melempar nama, maka pelemparan nama tersebut sudah dilakukan sejak kapan? Dan progresnya sekarang bagaimana? Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari narasumber, proses pelemparan nama sudah dilakukan sejak tahun lalu. Karena biar bagaimanapun, Bapak Jeske Lodwe merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Kupang. Dibanding mengambil orang luar sebagai calon, mereka memutuskan untuk sekarang melemparkan nama Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Kupang. Beberapa waktu lalu sudah pernah dilakukan survei dan calon mereka merosot popularitasnya dibanding calon-calon lain. Itulah yang membuat DPC masih melakukan rapat internal dengan ranting dan PAC. Lempar nama sudah di tahun lalu. Jadi katong lempar nama sudah di tahun lalu. Jadi memang katong betul-betul siap ya, maksudnya kalau memang ini katong lempar nama dulu karena kami sendiri kita DPC. Jadi katong berusaha untuk dukung dia dulu. Dapat katong ambil orang luar, jadi katong dukung dia dulu. Katong selempar nama nih. Terus katong masih lihat respon. Kemarin survei terakhir itu, kayak nama merosot. Yang ada di atas tuh masih Pak Jeffrey, Pak Yonas, terus Christian Widodo, Junai. Makanya itu tuh yang aja bikin katong masih rapat internal dengan ranting. Karena sama pun strategi politik di bawah nih lumayan sebenarnya. Politik itu dia dikemas sedemikian rupa, jadi sulit dijelaskan dengan kata-kata. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dona Dania Ristari, NIM 20030050242. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas pertanyaan ketiga dari kelompok kami. Nah, pertanyaan itu dari PDI Perjuangan sendiri yang sudah memiliki strategi politik, bagaimana caranya agar publik mengetahui calon yang akan dicalonkan pada saat pemilu. Nah, jawaban dari narasumber ialah beliau mengatakan pada tahapan pertama kami akan merayakan ranting. Ranting inilah yang berada pada kelas bawah. Rapat internal dengan ranting untuk memberi nama, kemudian ranting akan rapat dengan pengurus ranting untuk mengetahui tingkat popularitas dan citra calon. Oleh karena itu, ranting berada di tingkat yang berada di paling bawah, atau ia bersama masyarakat pemilih setiap harinya.
Jika merasa respon sosialnya baik, maka akan diteruskan. Ketika nama tersebut disampaikan ke pusat, maka akan dilakukannya lobi politik dengan segala pertimbangan yang ada, mulai dari citra, popularitas, nama besar, sampai dengan agama. Kami masih menunggu survei-survei lanjutan dari sosial media dan juga survei lainnya. Kami juga menunggu survei untuk koalisi karena kami melihat strategi politik. Kami berdayakan ini ranting, kamu punya ranting. Ranting ini yang ada di kelas bawah. Kalau PP masih mendengar, ranting di kelas bawah. Jadi kamu rapat dengan ranting, kamu kasih nama di ini ranting. Ini yang kamu urus ini. Terus ranting dia akan rapat dengan yang pengurus ranting. Terus kamu mulai, kan kamu biasa duduk dengan orang-orang. Kita belum mulai, nanti kamu kayaknya mau ini. Kira-kira kan mana? Kalau sempama dia bilang, oh kalau itu ini bagus juga. Kamu mulai respon, oh nanti ini sudah nama nih. Nah, terus nanti kalau kamu rasa dia baik, kamu dong mulai kasih nada atas ini respon sosialnya bagus. Halo, perkenalkan nama saya Fiona Junifer Adu, NIM 2003050228, kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pertanyaan keempat dari kelompok kami. Pertanyaan tersebut, strategi apa yang dimiliki, di manakah tempat kampanye partai politik terbesar yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dalam memenangkan pemilihan wali kota 2024 nanti? Jawaban dari narasumber, kalau untuk Kota Kupang sendiri, kecamatan yang terbesar adalah Kecamatan Oebobo. Kecamatan ini adalah kecamatan yang menyumbangkan pemilihan terbesar. Jika ia ingin menjadi wali kota, harus dikuasai pertama adalah kecamatan tersebut. Baru kemudian ia beralih ke Maulafa, Alak, Kota Lama, Kota Raja, dan kota-kota yang lainnya. Tapi sudah pasti jika ingin menjadi wali kota, ia harus menguasai kota tersebut, yaitu Kecamatan Oebobo. Beliau mengatakan bahwa mereka memiliki ranting, jadi tidak perlu khawatir untuk hal itu. Jadi kampanye harus dari ranting, karena ranting adalah orang-orang yang tahu tipe apa pemilihannya, jadi mereka yang akan menggalakkan kampanye terlebih dahulu. Kecamatan yang paling besar itu Kecamatan Oebobo, tempat tinggal ini yang paling besar yang pemilih. Nah, kalau yang lain itu masih sumbangnya terlalu besar, ini paling besar. Jadi dia tuh harus dia kalau mau jadi wali kota, dia harus dapat ini. Maunya dia waktu dia harus kuasai Oebobo. Kita kan paling besar. Terus nanti dia langsung di Alak, di Maulafa juga termasuk besar, Maulafa, Alak. Terus nanti baru ini apa Kota Lama kan kecil. Nah, itu sudah, jadi ini yang paling besar. Tapi dia karena manapun dia harus dapat di kota semuanya. Dia harus dapat di kota semua. Jadi kata waktu kampanye itu kata menyeluruh ada, tapi bes bilang kata punya ranting. Ranting itu ada di tim-tim kan begini. Di ranting ada ketua ranting, sekretaris ranting. Itu kata galakkan ya. Strategi politik kata galakkan tuh, karena tuh untuk yang paling tahu tempat di mana tuh berada. Dan tuh untuk yang mampu mempengaruhi orang di situ. Jadi biasanya sampai Oebobo itu ranting ini sampai punya ke orang Oebobo. Ranting Oebobo ini paling berperan. Tapi kata paling pemilih paling besar itu adalah Oebobo. Baik, saya Maria Mercista Mimeka dengan NIM 2003050114. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari diskusi kelompok kami atas wawancara dengan narasumber Ibu Lodia Sisilia Bunga dan saran strategi politik. Kesimpulan yang pertama, dalam permainan politik yang harus diperhatikan kader partai atau tim sukses partai politik adalah suara, kekuasaan, dan juga uang. Dan yang kedua, dalam money politik dalam kehidupan berpolitik bukan suatu hal yang dapat dihindari, karena dalam pelaksanaan kampanye pun partai dan calon akan mengeluarkan uang untuk kampanye. Saat sudah terpilih pun ada namanya pelihara dapil, dan itu memerlukan banyak uang. Banyak calon yang sudah di-cut oleh partai politik juga karena masalah finansial. Yang ketiga, dalam politik semua kemungkinan bisa terjadi. Nama yang tidak disangka-sangka, jika lobby politik ke atasnya bagus, maka keluar sebagai calon. Yang keempat, diperlukan lobby politik yang baik ke atas. Yang kelima, dalam politik kawan bisa jadi lawan dan lawan bisa jadi kawan. Yang keenam,
Tugas kader partai adalah mendukung secara penuh calon yang dilemparkan dari pusat. Yang ketujuh, dalam pembentukan tim sukses perlu adanya signal politik dari atas sehingga anggota partai yang baik bisa membantu dalam kampanye. Yang kedelapan, politik ibarat bermain catur. Tanpa strategi yang baik maka pasti akan kalah. Yang kesembilan, saat melakukan survei di ranting perlukan uang untuk mengetahui arah pemilih kemana. Yang kesepuluh, popularitas dan juga citra sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Yang berikut saran strategi politik dari kelompok kami. Kami menyarankan strategi politik yang menyasarkan kepada milenial dan juga pemilih pemula, karena pemilih pemula masih baru dan bisa disasar pengetahuan politiknya lewat sosialisasi yang dilakukan. Pemilih baru juga cukup antusias dalam pemilu 2024 nanti. Kelompok kami juga banyak menyarankan melakukan banyak promosi calon lewat media sosial yang bisa diakses oleh pemilih baru.